Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai siklus konversi pada perusahaan Jim and Klim dengan mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Yumika Effendi dengan NIM 2005081003, kelas AK5B, Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi, dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SEMSI. Baiklah, ini adalah isi presentasi saya. Yang pertama ada diagram konteks, yang kedua data flow diagram, yang ketiga flow chart, yang keempat analisis kelemahan pengendalian internal, yang terakhir ada saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Baiklah, kita masuk ke penjelasan kasus. Jim and Klim merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan adalah macam-macam, sabun mandi baik sabun cair maupun sabun padat, dan di mana jenisnya sangat beragam dan banyak variannya. Begitu juga untuk produk deterjennya, mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan deterjen cair. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim and Klim pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat revisi pesanan per bulan. Setelah Jim and Klim saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan kepada para pemasok setiap triwulan. Sementara pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan. Pesanan dari para produsen mobil dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksi batch saat ini, dalam siklus konversinya, pesanan yang telah disepakati sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Berbagai dokumen digunakan untuk memulai aktivitas produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram konteks. Yang pertama, pelanggan menyerahkan blanket order atau pesanan yang telah disepakati ke dalam sistem siklus konversi. Kemudian, sistem mengirim permintaan pembelian ke bagian teknis. Selanjutnya, menerima spesifikasi teknis dan mengirimkannya ke dalam sistem. Setelah itu, membuat perintah kerja oleh supervisor, dan supervisor mengirim kembali informasi ke dalam sistem siklus konversi. Setelah itu, sistem menerima berbagai dokumen dan mengirimkannya ke bagian akuntansi biaya. Salinan berbagai dokumen dikirim ke sistem. Laporan status persediaan dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Selanjutnya, bagian pengendalian persediaan membuat daftar kebutuhan bahan baku dan mengirimkannya ke dalam sistem. Lanjut, bagian produksi menetapkan bahan baku dan kebutuhan operasional. Kemudian, menerima pesanan yang disepakati dan memberikan informasi ke dalam sistem. Lanjut, file barang dalam proses diperbaharui ke bagian pencatatan. Selanjutnya, bagian pencatatan melakukan update ke buku besar ke dalam sistem siklus konversi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan YFD level 0. Kita mulai, pelanggan mengirimkan atau menyerahkan blanket order, yaitu pesanan yang telah disepakati ke dalam sistem perencanaan produksi. Kemudian, blanket order tersebut diserahkan ke dalam bagian teknik. Nah, pemasok mengirim pesanan bahan baku ke dalam sistem perencanaan produksi bersamaan dengan daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Selanjutnya, bagian teknik tersebut membuat permintaan pembelian dan mengirimkannya ke dalam sistem perencanaan produksi. Kemudian, permintaan bahan baku dikirim ke bagian pembelian. Bagian pembelian membuat salinan permintaan bahan baku dan mengirimkannya ke dalam bagian penyimpanan persediaan. Setelah itu, permintaan pembelian bahan baku dikirim berupa faktur pembelian ke dalam sistem perencanaan produksi.
Selanjutnya, sistem mengirim pembaruan file persediaan yaitu dokumen produksi ke dalam bagian akuntansi biaya. Lanjut ke dalam sistem penjadwalan produksi. Supervisor bertugas untuk membuat data master perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Selanjutnya, sistem tersebut mengirimkan kartu waktu gaji kerja dan jam kerja ke dalam bagian pusat kerja, dan salinan perintah kerja ke dalam gudang barang jadi. Selanjutnya, sistem tersebut mengirimkan informasi juga ke dalam bagian akuntansi biaya. Nah, data master perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku tersebut dikirim juga ke dalam sistem bagian akuntansi biaya. Lanjut, setelah sistem penjadwalan produksi, selanjutnya yaitu sistem pada proses pencatatan. Yang pertama, mengirim salinan permintaan pembelian bahan baku ke dalam sistem bagian pengendalian persediaan. Selanjutnya, dari bagian akuntansi biaya tersebut dikirim ke bagian buku besar mengenai informasi dokumen produksi. Setelah itu, pada sistem pada proses pencatatan mengirim file pembaruan ke dalam bagian buku besar. Lanjut, bagian buku besar melakukan update ke buku besar pada sistem proses pencatatan. Lanjut ke di level 1. Yang pertama, pelanggan menerima pesanan. Selanjutnya, anggaran penjualan tersebut dikirim ke dalam sistem perencanaan produksi bersamaan dengan penyerahan pesanan pelanggan. Lanjut, estimasi pesanan triwulan dikirimkan ke verifikasi pesanan, yaitu sistem berupa pesanan pembelian dikirim ke dalam sistem verifikasi pesanan tersebut. Selanjutnya, permintaan bahan baku. Apabila kelebihan bahan baku, maka bahan baku tersebut dibuang. Apabila sesuai, maka lanjut ke blanket order atau kesepakatan pembelian. Selanjutnya, persetujuan pesanan. Apabila pesanan disetujui, maka kita lanjut ke DFD level 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang DFD level 2. Setelah pesanan tersebut disetujui, maka supervisor, yaitu dengan data lembar permintaan bahan baku dan membuat data perintah kerja, mengirimkan informasi ke dalam sistem pembuatan jadwal produksi. Kemudian, lembar permintaan bahan baku tersebut dikirimkan filenya ke dalam bagian akuntansi biaya. Bagian pusat kerja juga berkontribusi dengan mengirimkan informasi tentang pembuatan kartu gaji dan jam kerja ke bagian akuntansi biaya. Setelah itu, bagian pusat kerja mengirimkan data tersebut ke pembuatan rincian jadwal produksi, yaitu di sistem. Setelah sistem tersebut membuat rincian jadwal produksi, lanjut ke salinan dokumen. Nah, setelah salinan dokumen tersebut dibuat, maka akan dilakukan pembaharuan file dalam proses. File dalam proses kemudian disimpan ke dalam bagian akuntansi biaya. Setelah itu, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan memperbarui dan menyimpan file ke dalam sistem update pencatatan buku besar. Lanjut ke flowchart. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Terdapat 8 bagian, yaitu pelanggan, bagian teknik, supervisor, bagian pengendalian persediaan, bagian pembelian, bagian pusat kerja, bagian akuntansi biaya, bagian buku besar. Yang pertama, pelanggan, yaitu dengan dokumen pesanan penjualan menyerahkan dan membuat kesepakatan penjualan. Dokumen tersebut bernama blanket order, yaitu pesanan yang telah disepakati. Kemudian blanket order tersebut dikirim ke bagian teknik. Kemudian proses penetapan pesanan. Setelah proses ditetapkan, maka akan ada 3 salinan dokumen yang dilakukan di bagian teknik. Yang pertama ada spesifikasi teknis, yang kedua ada lembar urutan kerja, dan yang ketiga ada daftar kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, supervisor membuat jadwal produksi, permintaan pembelian bahan baku, kemudian bahan baku tersebut dikirim ke bagian pembelian. Supervisor juga membuat rincian jadwal dengan 3 dokumen salinan. Yang pertama ada bahan baku, file perintah kerja, dan lembar perpindahan. Lanjut ke proses produksi. Setelah itu,
Lanjut ke bagian pengendalian persediaan dengan membuat laporan status persediaan. Laporan status persediaan tersebut dikirim ke bagian supervisor untuk dibuatkan jadwal produksi. Setelah itu, bahan baku yang di supervisor dikirim ke bagian pembelian dengan permintaan pembelian bahan baku. Lanjut bagian pembelian, menentukan bahan baku yang akan digunakan atau bahan baku yang kelebihan. Nah, apabila bahan baku kelebihan, maka bahan baku tersebut akan dibuang dan pencatatannya akan dilakukan di bagian akuntansi biaya. Selanjutnya di bagian pusat kerja dengan membuat dokumen waktu kerja. Dokumen waktu kerja tersebut dibuatkan kartu waktu kerja gaji dan jam kerja. Lanjut, dokumen tersebut dikirim ke bagian akuntansi biaya. Setelah itu, dokumen tersebut akan dibuatkan voucher jurnal di bagian akuntansi biaya. Nah, selanjutnya bagian akuntansi biaya memperbarui file dalam proses tadi. Selanjutnya membuat voucher jurnal. Voucher jurnal tersebut dikirim ke bagian buku besar. Setelah voucher jurnal tersebut dan dokumen produksi dikirim ke bagian buku besar, maka tugas buku besar adalah memperbaharui buku besar yang telah dikirim sebelumnya. Lanjut update database ke buku besar. Setelah itu selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis kelemahan pengendalian internal tersebut. Yang pertama, otorisasi pesanan pembelian. Dengan banyaknya customer yang melakukan pesanan, estimasi maka bisa terjadi kesalahan pencatatan apabila tidak dilakukan secara terkomputerisasi. Yang kedua, pengendalian pada dokumen. Dokumen didistribusikan dengan alur yang rumit dan rancu. Yang ketiga, otorisasi aktivitas pemecahan produksi, pembagian tugas supervisor dan pusat kerja agar lebih disederhanakan. Yang keempat, pengendalian kartu waktu kerja. Pengisian kartu manual tanpa terkomputerisasi dapat memperbesar risiko kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir ada otorisasi dokumen. Dokumen pada tahap awal produksi tidak melalui supervisor terlebih dahulu, sehingga beresiko pada pengendalian dokumen. Nah, apabila ada analisis kelemahan, maka ada saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Yang pertama, apabila pesanan dilakukan secara manual, harus adanya otorisasi seperti tanda tangan atau stempel dari supervisor. Yang kedua, pendistribusian dokumen dilakukan secara historis sehingga alur lebih mudah dipahami. Yang ketiga, seharusnya pembagian tugas jelas antara supervisor dan pusat kerja, harus saling koordinasi. Yang keempat, membuat sistem terkomputerisasi pada kartu waktu kerja. Dan yang terakhir, supervisor seharusnya melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.